Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau sehat semua. Untuk mengawali kegiatan hari ini, biar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, Ibu minta tolong kepada ketua kelasnya Mas Prima untuk memimpin berdoa. Silakan Mas. Terima kasih Ibu. Ya, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Prima yang sudah memimpin berdoa. Semoga kegiatan kita hari ini lancar. Baik, Ibu akan presentasi kalian. Silakan nanti yang hadir, Ibu minta tolong Mas Asep Rahmat Hidayat. Ada Bu. Mas Febrian Aji. Hadir Bu. Mbak Intan Mainati. Hadir Bu. Anak-anak, apakah kalian mengenal sosok tersebut? Saya Bu. Kenal. Silakan Mbak Intan. Soekarno dan Soeharto Bu. Ya, Soekarno dan Soeharto. Ada yang lain? Saya Ibu. Ya, silakan. Presiden pertama dan kedua Republik Indonesia, Bu. KD dan tujuan pembelajaran hari ini, KD-nya 3.3, yaitu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menemukan informasi awal masa Orde Baru, peserta didik dapat menganalisis peristiwa Tritura, peserta didik dapat menganalisis kemudian peserta didik dapat menganalisis pembubaran PKI. Ya, di sini Ibu gambarkan tentang peristiwa Tritura. Di sini Ibu hanya menggambarkan ada sebuah foto atau korban dari peristiwa G30 PKI, kemudian di sampingnya lagi itu ada sebuah gambaran grafik menurun yang artinya bahwa perekonomian Indonesia saat itu sedang memburuk. Yang nanti dari kedua gambar tersebut itu menimbulkan aksi Tritura. Baik anak-anak, sampai materi ini, sampai slide ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Belum Ibu. Jadi Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok sesuai nomor absen. Nanti kelompok 1 terdiri dari Mbak Anis, Mas Asep, dan Mas Febri. Kelompok 2 terdiri dari Mbak Intan, Mas Bahrudin, dan juga Mbak Nurul. Jadi kelompok 1 membahas tentang peristiwa Tritura, kelompok 2 Super Semar, kelompok 3 pembubaran PKI. Nanti kalian silakan berdiskusi di Google Classroom. Di Google Classroom sudah Ibu siapkan ada video yang Ibu link dari YouTube, kemudian di situ sudah ada LKPD. Kalian berdiskusi, nanti hasil dari diskusinya silakan kalian tulis di dalam LKPD. Kalian berdiskusi kurang lebih selama 10 menit. Nanti kembali lagi ke Zoom untuk mempresentasikan hasilnya. Alhamdulillah, ini kita semua sudah bergabung ya di sini. Tadi Ibu lihat diskusi antar kelompok kalian itu luar biasa sekali. Silakan untuk kelompok 1 boleh mempresentasikan hasilnya. Salah satu boleh mewakili. Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil dari diskusi yang ada di Google Classroom. Saya Bu dari kelompok 2. Ya boleh Mas Bahrudin, silakan. Ya, dari kelompok 2 dengan anggota Intan Mainanti dan Nuzulur dengan tema yang didapat adalah Super Semar. Hasil dari diskusi kelompok kami adalah terkait mengenai Super Semar, yaitu pada tanggal 11 Maret 1966 saat itu Presiden Soekarno membuka sidang pelantikan Kabinet Dwikora
yang dikenal dengan Kabinet 100 Menteri. Pada saat sidang Kabinet 100 Menteri telah dimulai, nah, Brigadir Jenderal Sabur merupakan Panglima Cakrawirawa melaporkan bahwa banyak pasukan tak dikenal yang belakangan diketahui adalah pasukan Kostrad di bawah Mayor Jenderal Kemal Idris. Bagus sekali, luar biasa sekali ya hasil yang disampaikan oleh kelompok 2. Silakan ada yang mau bertanya atau menanggapi? Saya, Bu. Ya, silakan Mas Yanto. Izin bertanya kepada kelompok 2. Apakah ada keterkaitan mengenai Tritura dengan lahirnya Super Semar tadi? Saya akan menjawab, Bu. Silakan. Nah, ada. Nah, di mana hubungannya ini karena Presiden Soekarno tidak bisa memenuhi tuntutan para mahasiswa yang berupa Tritura. Nah, dan kondisi juga semakin genting. Nah, kemudian beliau memberikan Super Semar kepada Soeharto. Nah, gimana, Yanto? Cukup jelas jawaban dari saya? Ya, jelas. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Mas Bahrudin. Jadi ada keterkaitan antara Tritura dan Super Semar. Karena Soekarno tidak bisa menyelesaikan tuntutan dari mahasiswa yang berupa Tritura, terus kondisi juga semakin tidak stabil, akhirnya Soekarno mengeluarkan sebuah surat perintah yang dikenal dengan Super Semar. Dari materi yang sudah kita bahas, tadi kita sudah presentasi, satu untuk memberikan kesimpulan. Saya, Bu, mau mencoba menyimpulkan. Boleh, silakan Mas Bahrudin. Nah, dari hasil diskusi tadi, Bu, yang saya tangkap mengenai kesimpulannya bahwa PKI dibubarkan setelah Soeharto diberikan kewenangan oleh Soekarno yang dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret. Itu, Bu, kesimpulan yang saya ambil. Baik sekali kesimpulan dari Mas Bahrudin. Kesimpulannya itu dengan adanya pembubaran dan pelarangan PKI itu berawal dari aksi-aksi yang dilakukan oleh PKI sendiri. Baik, hari ini kalian luar biasa sekali. Tadi pembelajarannya Ibu lihat dari kelompok 3 juga sangat aktif. Kelompok lain juga sama, kompak dan aktif juga. Ya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian berupa mind mapping atau peta konsep. Nanti silakan kalian buat mind mapping atau peta konsep yang dikumpulkan minggu depan. Nah, tugasnya itu nanti kalian membahas materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ada peristiwa Tritura, kemudian Super Semar, dan pembubaran PKI. Tugasnya. Tentang tugas mind mapping? Tidak, Bu. Jelas. Baik, anak-anak. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian buka WA grup kalian. Ibu di situ sudah meng-share link. Nanti kalian kerjakan evaluasi selama kurang lebih 3 menit. Setelah itu nanti kita tutup. Baik ya, kalian sudah mengerjakan evaluasi hari ini. Semoga hasilnya memuaskan. Dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa diambil atau nilai yang bisa diambil dari pembelajaran kita? Saya, Bu, boleh, Bu? Ya, silakan. Ini, Bu, kalau pembelajaran kita hari ini ada hikmah, Bu, ada hikmah dari pembelajaran kita. Hikmahnya ketika kita diberikan tanggung jawab atau amanah dari orang lain, kita harus melaksanakannya dengan baik. Itu terlihat dari beberapa kejadian yang sudah dibahas oleh teman-teman dan juga oleh itu, Bu. Ya, terima kasih pada Mas Prima, benar sekali. Jadi hikmahnya yaitu rasa tanggung jawab yang dicontohkan oleh Soeharto. Jadi ketika beliau diberikan amanah, diberikan mandat dari Soekarno, beliau langsung melaksanakan tugas tersebut dengan langkah yang pertama diambil adalah membubarkan PKI.
Untuk materi selanjutnya, silakan kalian pelajari tentang pemilu dan penyederhanaan partai pada masa Orde Baru. Ya, nanti kalian baca materinya, nanti akan Ibu share lewat WA Group. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Baik anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.